kepada rekan, saya ingin berpesan kepada teman-teman supaya low profile, rendah hati, jangan tinggi hati, jangan sombong. Ya, walaupun kita sudah memiliki banyak hal, kita tetap rendah hati. Betul? Tapi penampilan harus tetap mantap, ya kan? Ya betul lah. Kalau kita orang Ambon itu pakai dulu biar pantat celana saya kata isi. Mengerti tidak? Nah, itu. Bergaya aja biar di dalam saku gak ada duit. Tapi oke, ya itu. Nah, satu hal lagi. Kenapa saya mau menjadi anggota DPR? Karena tugas pengabdian saya itu kepada Indonesia Timur yang menjadi. Sebenarnya permintaan saya, doa saya selalu, saya ingin kembali ke Maluku, tempat kelahiran saya. Tapi di mana Tuhan menempatkan saya, di situ saya bekerja. Kan? Nah, satu hal lagi, saya terus terang akan mengerjakan dua hal penting, yaitu memperbaiki sistem KUHAP kita. Saya mungkin berbeda pendapat dengan banyak hal, tetapi saya memegang prinsip begini. Di dalam civil law, ya, dalam civil law memegang prinsip inquisitor system, maka asas yang dipegang adalah praduga bersalah, Mas Agus. Ya, presumptions of guilty. Maka itu kemudian di dalam KUHAP kita itu mengatakan kalau ada dua bukti, tangkap orang. Di situ sebenarnya udah benar, tetapi ada lanjutannya. Makanya di dalam sistem HIR kita, polisi itu pembantu jaksa. Artinya kalau dia ada dua bukti, dia tuh harus pergi ke jaksa minta izin tangkap orang, gitu loh. Tapi ini kan terbalik kan? Ini terbalik. Nah, kita sekarang mau pakai yang mana? Apakah kita mau kembali ke sistem di mana kita pakai yang kalau PK mengatakan crime control system itu, di mana hak asasi nggak usah. Kalau kita pakai presumption of guilty itu kan kita rampas kemerdekaan orang duluan kan? Betul tidak? Baru kita. Nah, tapi kalau kita rampas kemerdekaan orang, ya kita harus punya dua bukti dulu, betul nggak? Nah, ini yang menurut saya salah di dalam pemahaman. Maka tugas berat saya berdoa, moga-moga pemikiran saya ini bisa diterima, ya kan? Selalu di dalam pembicaraan itu selalu mereka mengatakan bahwa kita menggunakan yang namanya presumptions of innocence. Menurut saya itu salah. Karena presumption of innocence itu dikenal di dalam sistem Anglo-Amerika, ya, due process of law, di mana negara dan masyarakat itu seimbang, ya kan? Banyak hal yang kemudian kalau begitu, kalau kita mau sepakat demikian, pengacara-pengacara ini duitnya banyak, kan? Ya kan? Maka saya mohon doanya teman-teman, ya. Nanti kalau kita sudah berbicara keras sedikit, nanti kita dicari-cari siapa? Ya, Mas Agus. Ya, begitu ya. Tapi kalau ada doa dari kandung saya senior ini, kalau sudah berdoa biasanya maju. Mantap. Buktinya dia doa saya jadi anggota DPR. Ya. Lalu yang kedua, ini serius banget, yaitu apa? Organisasi advokat. Gak gampang. Ini dari dulu. Saya pernah menulis di koran. Jawab Pos. Saya pernah nulis. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu saya menulis. Tapi saya menulis tentang politik hukum. Apa? Menurut saya politik hukum itu cuma dua. Apa itu? Bagaimana memproduksi hukum yang baik. Dan yang kedua, bagaimana menegakkan hukum itu dengan konsekuensi.
Mahkamah Agung, Jaksa Agung, DPR, Menteri Kehakiman itu harus menegakkan hukum. Undang-undang advokat itu mengatakan apa? Advokat itu wadah tunggal, betul tidak Pak Sekjen? Kenapa demikian? Kenapa advokat itu harus wadah tunggal? Karena advokat itu penegak hukum. Itu saja, tidak ada reasoning lain. Gitu. Maka saya ingin berjuang demikian, tapi entah itu bisa saya berhasil atau tidak. Tentu ini hal yang susah. Maka saya minta doa dari rekan-rekan semua agar ini bisa dapat terwujud. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya mengucapkan khusus saya kan hadir acara rekan-rekanku, saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Saya sekali lagi mengucapkan selamat beribadah puasa. Moga-moga puasa rekan-rekan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.